Asap solar menari-nari di udara sore yang mulai turun. Matahari di ufuk barat menggantung redup seperti bara terakhir dari rokok sopir yang terbakar di ujung bibir. Di balik kemudi truk kontainer berwarna jingga bernama Lembayung 01, Anggun menatap jalan panjang yang membelah kebun sawit tanpa ujung. Tangannya yang halus namun berurat memegang setir erat, sesekali menepuknya lembut seperti menenangkan kuda liar yang lelah. Suara mesin diesel menggeram rendah, berpadu dengan deru angin dan lantunan lagu lawas dari radio tua, lagu tentang rumah, tentang seseorang yang menunggu, entah siapa. Sudah 12 jam ia berkendara dari Palembang menuju pelabuhan Nipah Panjang. Muatannya kali ini bukan sembarang barang, dokumen perusahaan ekspor besar yang harus tiba sebelum subuh. Tapi Anggun tahu, perjalanan lewat jalan Pancong lintas timur bukan sekadar urusan waktu dan jarak. Jalan itu punya cerita sendiri. Cerita tentang kehilangan, darah, dan nama-nama yang seharusnya tidak diucap di malam hari. Salah satunya, Badik Palung. Di rest area kecil di tepi jalan, Anggun berhenti untuk mengisi solar. Cahaya senja memantul di permukaan truknya, membuatnya tampak seperti kapal baja di lautan emas. Beberapa sopir truk lain duduk di warung kopi, membicarakan rute, polisi tidur, dan preman jalanan. Ketika Anggun turun, obrolan mereka mendadak terhenti. Semua menatap, bukan karena wajah cantiknya yang eksotis dengan kulit legam khas pengendara lapangan, tapi karena keberaniannya. Sopir perempuan di jalur lintas timur bukan pemandangan biasa. "Anggun, kau yakin mau lewat Pancong malam ini?" tanya Rudi, sopir tua yang dikenal ramah tapi takut dengan bayangan sendiri. Anggun meneguk kopi pahitnya pelan. "Kalau takut malam, kapan kita belajar menembus gelap?" jawabnya ringan. Namun di balik senyum itu, matanya menyimpan sesuatu, kenangan yang berat, yang bahkan suara mesin truk pun tak bisa menenggelamkan. Dari pojok warung, seseorang menyalakan televisi tua. Berita menyiarkan kejadian di Jalan Pancong, sebuah truk terbakar, sopirnya hilang. Rudi menggeleng cepat. "Itu kerjaan Badik Palung, aku yakin. Dulu dia cuma pungli, sekarang bawa anak buah bersenjata." Nama itu membuat udara tiba-tiba menegang. Anggun meletakkan cangkirnya perlahan, lalu menatap keluar jendela, ke arah matahari yang hampir hilang di balik sawit. "Badik Palung," ia bergumam pelan, "nama itu masih hidup rupanya." Ia naik kembali ke kabin truk. Senja sudah menjelma menjadi malam, dan angin mulai dingin. Di kaca depan, pantulan wajahnya tampak samar diterangi dashboard merah. Ia menyentuh liontin kecil di lehernya, potongan plat nomor truk ayahnya, yang dulu ditemukan di lokasi kecelakaan di jalan yang sama. "Ayah, aku akan lewat jalanmu malam ini," bisiknya lirih. Lalu, pedal gas diinjak dalam-dalam, dan Lembayung 01 meluncur menembus kegelapan. Lampu-lampu jalan makin jarang. Di kiri kanan, hutan sawit mulai menutup pandangan. Kadang terlihat papan rambu berkarat, KM 213 Pancong 4 km lagi. Setiap angka terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Tapi Anggun tak gentar. Setiap kali rasa takut muncul, ia mengingat wajah ayahnya yang dulu berkata, "Kalau jalanan gelap, berarti kau sedang dekat dengan cahaya." Di ujung gelap itu, suara mesin lain terdengar samar, mungkin motor, mungkin lebih dari satu. Anggun menurunkan volume radio, menajamkan pendengaran. Cermin spion menunjukkan kilatan lampu di kejauhan. Ia menelan ludah, lalu menyalakan lampu jauh. Asap solar menebal di belakang truk, seolah menjadi tirai antara dirinya dan dunia luar. Senja telah mati, malam mulai hidup, dan jalan Pancong menunggu, dengan rahasia yang belum ingin diungkap. Jalan mulai sepi, tak ada lagi truk yang lewat, tak ada kios remang, hanya suara mesin Lembayung 01 yang mendengung seperti doa panjang. Anggun menatap jarum kecepatan yang stabil di angka 60. Di luar, hutan sawit berbaris sebagai dinding gelap yang menelan cahaya lampu truk. Kabut tipis mulai turun, mengalir di atas aspal seperti arwah yang tersesat. Ia mematikan radio. Malam ini terlalu sunyi untuk diiringi lagu, terlalu nyata untuk disamarkan nada. Dari kaca spion, cahaya kecil muncul di kejauhan. 1 titik, lalu 2, lalu 3. Lampu motor. Anggun menegakkan tubuhnya, matanya menyipit. Mungkin cuma pengendara biasa, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi lampu itu tetap mengikuti, menjaga jarak yang sama, tak mendekat, tak menjauh. Ia memutar knop wiper, meski tak ada hujan. Sekadar gerakan agar tangannya tetap sibuk.
Tapi rasa dingin mulai merayap dari jari ke leher, bukan karena udara, tapi karena firasat. Lalu terdengar bunyi, klik, 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 seperti batu kecil yang dilempar ke bak belakang truk. Anggun menoleh cepat, matanya membulat. Tidak mungkin, mereka sudah dekat. Ia menurunkan gigi, bersiap mempercepat laju. Tapi di tikungan tajam berikutnya, kilatan cahaya lain muncul dari depan, dua motor menghadang jalannya, berhenti di tengah aspal. Lampu mereka menyala menyilaukan, menembus kabut. Ia menginjak rem, dan truk berhenti perlahan. Asap putih mengepul dari knalpot, bergulung di bawah sorotan lampu. Sejenak tak ada suara, hanya dentum mesin yang melambat. Lalu dari bayangan motor belakang, seseorang bersiul pelan, nada datar yang menyeramkan. Dari depan, sosok pria bertubuh besar melangkah maju, membawa batang besi di tangan. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi sorot matanya tajam seperti pisau yang baru diasah. Anggun menatap lewat kaca depan, bibirnya bergerak tanpa suara, Badik Palung. Pria itu tak menjawab, ia hanya mengetuk kap truk 3 kali, keras dan teratur. Tuk, 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 suara itu menggema di dada Anggun seperti palu menghantam batu nisan. Turun, Nona sopir, katanya dengan suara berat, serak seperti kerikil. Aku cuma mau bicara, tapi kalau kau keras kepala, jalan ini bisa jadi kuburanmu. Anggun diam, ia tahu, sekali ia keluar tanpa rencana, hidupnya bisa berakhir di aspal malam ini. Tangannya perlahan meraih bawah jok, menarik keluar sebatang besi pendek, tongkat lipat milik ayahnya. Jari-jarinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang ditahan terlalu lama. Ia menatap wajahnya sendiri di kaca depan, lalu berbisik, "Ayah, kalau ini jalanmu dulu, biar aku yang menutup kisahnya malam ini." Ia menekan tombol klakson panjang. Suara truk meraung menembus keheningan, mengguncang burung-burung liar dari pepohonan. Lampu sorot depan truk tiba-tiba dinyalakan penuh, menyilaukan wajah para pengendara motor. Dalam sepersekian detik kebingungan itu, Anggun menarik tuas gigi mundur dan menghantam pedal gas. Truk berbalik sedikit, menabrak motor di belakang hingga terpelanting ke parit. Teriakan dan suara logam bergesekan menggema di udara. "Kau mau bicara? Kita bicara dengan roda dan aspal," teriak Anggun. Truk Lembayung 01 melaju lagi, melibas gelap malam, meninggalkan lampu motor yang bergoyang-goyang di kejauhan. Tapi di kaca spion, ia sempat melihat satu hal, sosok pria besar itu masih berdiri tegak di tengah jalan, tersenyum tipis, lalu menghunus sebilah badik yang memantulkan cahaya bulan. Badik Palung, nama itu kini bukan sekadar cerita warung. Ia hidup, berdiri, dan menatap punggung Anggun dengan janji yang berbahaya. Truk Lembayung 01 terus melaju, tapi hati Anggun berdegup tak beraturan. Jalanan kini semakin sempit dan berlumpur, sementara lampu depannya menyorot kabut tebal yang menggantung seperti tirai maut. Di kaca spion, cahaya motor kembali muncul, kali ini hanya satu. Tidak lagi bergerombol, tidak menakuti. Seolah-olah satu jiwa gelap sedang mengejar dalam. Diam, Anggun tahu siapa itu. Ada sesuatu dalam caranya menatap tadi, dingin dan lambat, seperti seseorang yang tak terburu waktu untuk membunuh. Ia menggenggam setir erat-erat hingga buku jarinya memutih. Badik Palung, desisnya, separuh antara rasa takut dan amarah. Nama itu sudah menjadi bisikan legenda di kalangan sopir lintas timur. Dulu ia hanya preman jalanan, tapi sejak kecelakaan misterius di Jalan Pancong beberapa tahun lalu, malam di mana ayah Anggun tewas, Badik menghilang. Ada yang bilang dia mati. Ada pula yang bilang, dia kembali dengan wajah baru, dan mata yang tak lagi punya nurani. Dan malam ini, mata itu menatapnya dari kegelapan. Tiba-tiba, motor di belakang menyalip cepat dan memotong jalur. Anggun membanting setir ke kiri, truk bergoyang keras hingga peti muatan di belakang bergerak. Ia menginjak rem darurat, dan suara gesekan ban menggema panjang di tengah kabut. Saat truk berhenti, motor itu sudah menghadang di depan, lampunya mati. Dari atas motor, sosok besar turun perlahan. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi jaket hitam dan wajahnya yang dipenuhi luka lama. "Lama sekali kau datang, Nona sopir," suaranya rendah dan berat, menembus suara mesin. "Aku hampir bosan menunggu keturunan Dharma." Anggun terpaku. Kata itu, Dharma, nama ayahnya. "Jadi, kau tahu siapa aku?" tanyanya pelan. Badik tersenyum tipis, memperlihatkan gigi kuning yang compang-camping. "Tentu, aku ada di sana malam itu."
Malam ketika truk ayahmu terbakar di tikungan Pancong. Aku yang menyulut apinya. Kalimat itu jatuh seperti petir. Dunia di sekitar Anggun berhenti. Udara seperti membeku di paru-parunya. Suara hujan kini terdengar seperti tepuk tangan kematian. Amarah menyalakan seluruh sarafnya. Anggun membuka pintu truk dengan hentakan keras, turun dengan tongkat besi di tangan. Jadi ini semua tentang dia. Suaranya gemetar, antara ingin menangis dan membunuh. Kau bunuh ayahku untuk apa? Hah? Badik mengangkat bahunya pelan. Dia tahu terlalu banyak. Dia lihat hal yang tak seharusnya. Jalan Pancong bukan sekadar lintasan, Nona. Ini urat nadi barang-barang gelap. Dan sekarang kau bawa dokumennya. Anggun menatap tajam. Jadi ini bukan kebetulan. Tiba-tiba Badik bergerak cepat, terlalu cepat untuk ukuran tubuh sebesar itu. Besi di tangannya memantul cahaya petir. Anggun menangkis dengan tongkatnya, suara logam beradu keras. Percikan api kecil menyala dari benturan itu, lalu keduanya terpental mundur. Ayahmu dulu juga berani, kata Badik sambil terkekeh. Tapi keberanian tanpa akal hanya menghasilkan arwah. Dan malam ini, balas Anggun sambil menegakkan tubuh, arwah itu menuntut balas. Keduanya saling mengitari di tengah hujan yang semakin deras. Aspal licin, napas berat, dan sorot mata mereka saling mengunci. Tak ada lagi jarak antara dendam dan keadilan. Di kejauhan, petir menyambar, menerangi wajah keduanya yang berlumur air dan lumpur. Dalam cahaya putih itu, terlihat dua jiwa yang sama-sama terluka, berdiri di jalan yang sama, satu untuk bertahan hidup, satu untuk menebus masa lalu. Dan ketika petir berikutnya menyambar, mereka kembali bertarung, besi melawan besi, luka melawan luka. Jalan Pancong kembali hidup oleh suara yang dulu menelan banyak nyawa. Hujan turun semakin deras, menenggelamkan suara malam di bawah tirai air. Anggun dan Badik berdiri saling berhadapan di tengah jalan berlumpur, diterangi hanya oleh lampu truk Lembayung 01 yang menyala redup. Napas keduanya membentuk uap, bercampur dengan kabut dan panas dari tubuh yang siap membunuh. Di sekitar mereka, suara petir seperti gong yang menandai awal pertempuran dua jiwa yang tidak lagi mengenal takut. Badik menyerang lebih dulu. Ayunan batang besinya memotong udara, menghantam tongkat Anggun dengan suara keras. Benturannya memantul ke dada. Malam, membuat burung-burung di pepohonan beterbangan panik. Anggun mundur dua langkah, lalu membalas cepat, menghantam lutut lawannya. Tapi Badik seperti batu, tubuhnya kokoh, matanya menyala dengan kebencian purba. Anak Dharma memang keras kepala, katanya sambil menahan tawa dingin. Dulu ayahmu juga menolak sujud. Dia tidak sujud pada penjahat, balas Anggun seraya memutar tongkatnya, menangkis serangan berikutnya. Dan aku juga tidak akan. Hujan berubah jadi badai, menamparkan wajah mereka dengan ribuan jarum air. Lumpur menempel di sepatu dan celana Anggun, tapi ia tak peduli. Setiap pukulan yang ia lontarkan bukan sekadar pertarungan, melainkan doa untuk jiwa ayahnya yang mati tak tenang. Dan setiap suara dentuman besi yang menggema adalah gema dari masa lalu yang menuntut penebusan. Badik melangkah maju, menendang dada Anggun hingga ia terhuyung dan terjatuh di tanah. Tongkatnya terlempar, terguling ke arah ban truk. Badik mendekat perlahan, menunduk, lalu menekan leher Anggun dengan ujung badiknya. Kau cantik, katanya pelan, sayang sekali wajah seperti ini akan berakhir di lumpur tempat ayahmu dikubur tanpa nama. Anggun menatap lurus, matanya membara. Kalau kau pikir aku selemah ibumu yang kau jual demi uang bensin, kau salah besar. Sekejap wajah Badik berubah. Tatapan matanya yang penuh kesombongan mendadak beku, dan dalam satu tarikan napas, Anggun menendang lututnya keras-keras. Badik terhuyung. Dengan cepat Anggun meraih tongkatnya kembali, lalu menghantam perut pria itu hingga ia tersungkur. Suara raungannya menembus badai. Truk berguncang saat Anggun naik ke kabin dan menyalakan mesin lagi. Lampu sorot depan menyala terang, langsung menyorot wajah Badik yang terbaring di tengah jalan. Ini jalan ayahku, teriak Anggun dari balik kemudi, air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Dan malam ini, aku rebut kembali. Ia menginjak pedal gas sekuat tenaga. Truk melaju cepat ke arah Badik, suara mesinnya menggeram bagai hewan buas yang dilepaskan dari kandang. Tapi tepat sebelum truk menabrak, Badik melompat ke samping, berguling ke parit. Benturan keras membuat kaca depan retak, namun Anggun tak peduli. Ia terus melaju, meninggalkan bayangan besar itu di belakang, bersama genangan darah yang samar di aspal.
Truk Lembayung 01 meluncur lagi di tengah hujan deras. Tangannya gemetar di atas setir, matanya menatap kosong ke depan. Tapi di spion, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sosok Badik masih berdiri di tengah jalan, menatap truknya yang menjauh dengan senyum bengkok di wajah. Belum selesai, Nona sopir, suara itu bergema di kepalanya, lebih menakutkan dari suara petir manapun malam itu. Dan di tengah deru hujan dan bau solar yang menyesakkan, Anggun tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Jalan Pancong belum selesai menagih nyawa. Truk Lembayung 01 melaju terlatih melewati aspal yang basah. Hujan sudah reda, tapi dunia masih berkabut. Di dalam kabin, tangan Anggun bergetar di atas setir. Bajunya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, dan napasnya masih belum pulih dari perkelahian barusan. Suara mesin yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti ratapan panjang, mengiringi perasaan yang tak bisa ia bendung lagi. Darah dari luka di pelipisnya mengalir tipis, menetes di atas kemudi. Tapi rasa sakit di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan dengan perih di dalam dada. Ia memarkir truk di pinggir jalan, di dekat warung tua yang berdiri sendirian di tengah gelap. Lampu Petromax bergoyang tertiup angin. Anggun turun perlahan, langkahnya gontai. Di dalam warung, seorang kakek kurus sedang menyalakan rokok kretek, matanya menatap kosong ke arah hujan yang baru saja berhenti. "Masuk saja, Nak, malam belum aman," katanya tanpa menoleh. Suaranya serak tapi hangat, seperti seseorang yang sudah lama mengenal bahaya. Anggun duduk di bangku kayu, menunduk. Tangannya masih gemetar saat ia meneguk kopi hitam yang disodorkan si kakek. "Jalan Pancong, masih dihantui rupanya," gumamnya pelan. Kakek itu menoleh pelan, menatap wajahnya lekat-lekat. Alisnya berkerut, lalu matanya melebar. "Kau, anaknya Dharma, bukan?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Anggun membeku. "Kau kenal ayahku?" Kakek itu mengangguk pelan. "Aku kenal dia lebih baik dari siapapun di jalan ini. Aku yang menemukan truknya dulu, yang tinggal hanya plat nomor dan satu liontin. Liontin yang kau pakai sekarang." Anggun menyentuh liontin di lehernya, potongan plat truk tua bertuliskan DRM 17. Matanya bergetar, dan kenangan masa kecilnya datang seperti badai. Suara ayahnya tertawa di balik kemudi, bau solar di bajunya, lagu lawas yang selalu ia nyanyikan di jalan. Semua kembali hidup, hanya untuk menusuk lebih dalam. Kakek itu menatap jauh ke arah luar warung. "Kematian ayahmu bukan kecelakaan. Ia dibunuh karena tahu sesuatu. Dia lihat Badik Palung dan orang-orangnya menyelundupkan barang haram lewat jalan ini. Dia menolak ikut. Mereka bakar truknya untuk menghapus jejak." Anggun menatap kosong, air matanya jatuh tanpa suara. Dunia yang ia kenal selama ini runtuh seketika. Semua rasa takut, marah, dan kehilangan bergulung jadi satu. Jadi, semua cerita itu benar. "Jalan Pancong memang dikutuk," katanya getir. Kakek itu menggeleng perlahan. "Bukan jalan yang terkutuk, Nak. Orang-orangnya yang lupa jalan pulang." Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menatap Anggun. "Dan kau sedang menempuh jalan yang dulu tak sempat diselesaikan ayahmu." Anggun menatap keluar jendela. Kabut mulai menipis, memperlihatkan bayangan truknya di bawah cahaya bulan. Dalam pantulan kaca warung, ia melihat wajah ayahnya, samar, tersenyum di belakangnya. "Aku janji, ya, aku akan selesaikan perjalananmu," bisiknya lirih. Kakek itu hanya diam, menatap punggung Anggun yang berdiri dengan tekad baru. Hujan telah berhenti sepenuhnya. Malam kini terasa sunyi, tapi di kejauhan, terdengar lagi suara motor yang perlahan mendekat. Suara itu berat dan bergetar rendah, suara yang sudah pernah ia dengar. Badik Palung belum mati, dan malam Jalan Pancong belum berakhir. Suara motor yang mendekat membuat malam di warung tua itu kembali menegang. Anggun berdiri perlahan, matanya menatap jalan gelap di luar. Lampu motor menyorot kabut, lalu berhenti tak jauh dari truk Lembayung 01. Tapi kali ini, bukan Badik Palung yang turun. Dua pria berseragam hitam keluar dari balik cahaya, salah satunya mengenakan jaket dengan emblem perusahaan logistik yang sama dengan tempat Anggun bekerja. "Itu orang perusahaanmu," bisik sang kakek dengan nada ragu. Namun naluri Anggun berkata lain, mereka datang bukan untuk menolong. Salah satu pria itu membuka helmnya. Wajahnya muda, tapi matanya dingin. "Nona Anggun Darmawati," suaranya datar, penuh kepastian. "Kami diminta memastikan pengirimanmu aman." Anggun menatap mereka tajam. "Kalau benar kalian dari perusahaan,
kenapa datang tanpa kabar?" Pria itu tersenyum miring. "Karena muatanmu terlalu penting untuk diberitahu siapapun." Ia berjalan menuju bak truk, membuka kunci gembok belakang dengan kunci duplikat yang entah dari mana datangnya. Suara besi beradu terdengar keras dalam keheningan malam. Anggun melangkah cepat ke arah mereka. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Tapi salah satu dari mereka menodongkan pistol kecil, senjata berlaras pendek yang berkilat di bawah cahaya Petromax. "Tenang, Nona, kau cuma sopir. Tak perlu tahu apa isi barang yang kau bawa." Dalam sekejap, jantung Anggun berdegup lebih cepat. Ucapan itu mengkonfirmasi firasatnya, muatan yang ia antar bukan sekadar dokumen perusahaan, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dari dalam warung, kakek itu berbisik dengan wajah pucat. "Mereka bukan orang perusahaan. Mereka kaki tangan sindikat yang dulu dikendalikan Badik Palung. Jalan Pancong ini jalur mereka." Kata-kata itu membuat dunia Anggun berputar. Semua puzzle mulai menyatu, kematian ayahnya, dokumen misterius, dan ancaman yang mengikuti sejak awal perjalanan. Ia menatap truknya, truk yang kini dikelilingi orang-orang bersenjata, dan rasa takut berubah jadi kemarahan yang membara. Saat salah satu pria membuka pintu belakang truk, cahaya dari dalam memantul, menyingkap tumpukan berkas, foto-foto, dan beberapa flash disk yang terbungkus plastik kedap air. Di atasnya, tertera label bertuliskan, "Operasi Jalur Timur." Anggun tersentak. Itu dokumen bukti penyelundupan minyak ilegal, bukti yang cukup untuk menjatuhkan pejabat tinggi dan aparat korup di wilayah itu. Kini ia sadar, muatan ini bukan sekadar tanggung jawab pekerjaan. Ini adalah warisan perjuangan ayahnya. Pria bersenjata itu melirik ke arah Anggun. "Sayang sekali kau tahu terlalu banyak, Nona sopir." Ia menarik pelatuk pistolnya perlahan. Tapi sebelum sempat menembak, suara mesin truk meraung keras. Dari kabin, Anggun sudah menyalakan mesin lembayung 01, kaki kirinya menghantam pedal kopling, dan tangan kanannya menarik tuas gas dengan kekuatan penuh. Truk itu melompat maju, menghantam pria bersenjata hingga terpelanting ke tanah. Kakek itu menjerit kaget, kopi di tangannya tumpah. Satu pria lagi menembakkan pelurunya ke arah ban, tapi Anggun terus melaju, menabrak gerobak, papan kayu, dan semua yang menghalangi. Roda truk menimbulkan percikan di aspal basah, dan dari kaca spion, Anggun melihat kakek itu berlari keluar warung sambil berteriak, "Pergi, nak. Jangan berhenti di Pancong. Mereka semua satu jaringan." Anggun menatap lurus ke depan, air mata bercampur hujan di pipinya. Di balik kabut, lampu truk menembus gelap, membawa rahasia besar yang kini ada di tangannya, rahasia yang membuatnya diburu, tapi juga rahasia yang bisa membebaskan arwah ayahnya dari jalan terkutuk itu. Dan di belakangnya, di kejauhan yang samar, motor besar kembali menyala, kali ini dengan suara berat dan familiar. Badik Palung telah kembali dari kegelapan, membawa lebih dari sekadar dendam, ia membawa perintah untuk mengakhiri darah keluarga Dharma selamanya. Asap tipis keluar dari knalpot lembayung 01, bercampur dengan bau solar dan mesiu. Jalan Pancong kini senyap, hanya suara truk yang meraung sendirian di antara kebun sawit yang basah oleh hujan. Anggun memegang setir erat, matanya menatap lurus namun pikirannya berputar liar. Di kursi sebelah, map berisi dokumen, Operasi Jalur Timur, terbuka sebagian, foto-foto wajah pejabat dan logo perusahaan besar menatapnya seperti mata-mata dosa yang menunggu diadili. Ayahnya mati karena ini, dan kini ia membawa warisan yang bisa membakar seluruh jaringan korup di lintas timur. Namun di tengah tekadnya, rasa takut mulai merayap. Tangannya gemetar halus setiap kali melihat jalan bercabang. "Mereka pasti tahu kemana aku pergi," pikirnya. Dan benar saja, di tikungan kilometer 219, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya terhenti. Lampu-lampu mobil polisi berjejer, menutup jalan. 3 kendaraan hitam parkir melintang, lampunya menyala menembus kabut. Beberapa pria berseragam berdiri di depan, bersenjata lengkap. Salah satu dari mereka mengangkat pengeras suara. "Truk lembayung 01, matikan mesin dan keluar perlahan. Kau membawa barang milik negara." Anggun tahu itu jebakan. Nada suara mereka terlalu tenang, terlalu terlatih. Polisi sejati tak pernah datang di tempat dan waktu yang begitu tepat, kecuali seseorang memberitahu. Badik Palung pasti sudah lebih dulu menyiapkan panggung ini. Ia menekan rem, tapi tak mematikan mesin. Jantungnya berpacu cepat. "Kalau aku berhenti, aku mati. Kalau aku lanjut, aku bisa tembus, atau terbunuh," gumamnya lirih.
Salah satu aparat melangkah maju, mengarahkan senjatanya ke kaca depan truk. Ini peringatan terakhir. Dalam sepersekian detik, Anggun mengambil keputusan. Ia menurunkan gigi, lalu menghantam pedal gas. Truk Lembayung 01 melompat maju seperti monster baja, menghantam barikade pertama dan menimbulkan dentuman keras. Suara kaca pecah, logam bengkok, dan teriakan bercampur menjadi satu. Peluru mulai menghujani bodi truk, memantul seperti hujan batu di atas besi tua. Keringat dingin mengalir di leher Anggun. Matanya merah, tapi penuh tekad. "Kau ingin aku berhenti?" "Hah!" teriaknya sambil mengemudi zigzag di antara mobil yang terbakar. "Kau bunuh ayahku, sekarang kau mau kuberi semua ini." Tidak semudah itu, Palung. Peluru terakhir mengenai kaca depan, membuat retakan seperti jaring laba-laba. Tapi Anggun terus menekan gas, hingga truk melesat menembus barikade terakhir dan meluncur ke jalan menurun yang gelap. Di belakang, api membara menerangi langit malam Pancong. Namun ketika ia merasa telah lolos, suara berat muncul dari radio CB yang tergantung di atas dashboard, suara yang ia kenal betul. "Kau benar-benar darah Dharma, ya, Nona sopir," kata suara itu dingin. "Selalu memilih jalan keras, tapi jalan itu juga yang akan menguburmu. Kilometer 219 itu bukan akhir, itu pintu masuk." Anggun menatap radio itu, wajahnya pucat. "Badik Palung." "Ya," jawabnya, disertai tawa rendah yang menyeramkan. "Aku menunggumu di bawah jembatan Pancong. Bawa dokumen itu. Kita selesaikan kisah keluargamu malam ini." Anggun menggenggam setir lebih erat. Di matanya, air mata dan amarah bercampur jadi satu. Semua rasa takut telah berubah jadi keberanian yang nyaris gila. "Kau ingin aku datang? Baik, tapi aku yang akan menentukan siapa yang tak akan kembali dari jalan ini." Truk Lembayung 01 meluncur cepat menuruni tanjakan, menembus kabut yang kian pekat. Di kejauhan, siluet jembatan tua Pancong mulai tampak, tempat ayahnya dulu tewas, tempat semua cerita berakhir, dan mungkin, tempat di mana semuanya akan dimulai lagi. Kabut semakin pekat saat truk Lembayung 01 mendekati jembatan tua Pancong. Di bawahnya, sungai hitam mengalir pelan, memantulkan cahaya samar dari langit kelabu. Anggun menurunkan kecepatan, jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, di ujung jembatan itu, masa lalu menunggunya. Mesin truk bergemuruh seperti suara dada yang menahan amarah. "Ayah, kalau ini jalanku, aku akan menutupnya malam ini," gumamnya lirih. Dari kejauhan, dua sorot lampu motor muncul menembus kabut. Badik Palung tiba, dengan tubuh tegap berbalut jaket kulit hitam, helmnya dilepas, menampakkan wajah penuh luka lama. Di tangan kanannya, sebilah belati besar berkilat, gagangnya terukir nama, Palung. Ia berdiri di tengah jalan, menatap truk Anggun yang berhenti tak jauh darinya. "Cantik," ujarnya dingin. "Kau mengemudi seperti ayahmu, keras kepala, tapi bodoh. Dia pun mati di jalan ini karena mencoba melawan sesuatu yang lebih besar darinya." Anggun turun dari truk perlahan. Matanya merah, bukan karena takut, tapi karena beban dendam yang terlalu lama ditahan. "Kau bunuh ayahku karena dia tahu terlalu banyak. Sekarang aku tahu lebih banyak dari dia. Dan aku takkan diam." Palung tersenyum tipis. "Lalu apa? Kau pikir membawa dokumen itu bisa mengubah apapun? Jalan Pancong ini milik darah dan uang, bukan kebenaran." "Kalau begitu," jawab Anggun, suaranya gemetar namun tajam, "biar malam ini kebenaran punya jalannya sendiri." Palung melangkah maju, suaranya bergema di antara kabut. "Kalau begitu, buktikan, Nona sopir." Dalam sekejap, duel itu dimulai, bukan dengan pistol atau senjata berat, tapi dengan kecepatan dan keberanian. Anggun melompat kembali ke kabin truknya, menyalakan mesin hingga mengaum seperti binatang buas. Palung mengendarai motornya, melesat di sisi kiri jembatan. Suara logam dan mesin berpacu di atas aspal sempit, diapit jurang gelap di kanan dan kiri. Hujan turun deras, membuat aspal licin. Palung menebas sisi truk dengan belatinya, meninggalkan goresan panjang di pintu. Anggun membalas dengan memutar setir tajam, hampir menghantam motor Palung ke pagar jembatan. "Kau pikir truk tua bisa kalahkan aku?" teriak Palung. "Kau salah." Tapi Anggun hanya menggertakkan gigi, matanya fokus ke depan. Ia menekan tombol di dashboard, klakson panjang meraung, dan lampu sorot depan menyala penuh, menyilaukan Palung. Motor itu oleng. Dalam sekejap, Anggun membanting setir, dan truk menabrak motor itu dari sisi kanan.
Dentuman keras mengguncang malam, motor Palung terpelanting ke udara, lalu menghantam pagar jembatan hingga nyaris terjun ke sungai. Tapi Palung masih hidup, ia berdiri goyah, darah menetes dari keningnya. "Kau pikir, kau sudah menang?" katanya lirih, tertawa getir. Anggun turun dari truk dengan langkah mantap, membawa map berisi dokumen di tangannya. "Aku tidak butuh menang, aku hanya perlu membuat dunia tahu siapa kau." Ia melemparkan map itu ke udara, dan lembaran dokumen beterbangan, sebagian jatuh ke sungai, sebagian terbawa angin menuju desa di kejauhan. Palung berteriak marah dan berlari ke arah Anggun, tapi langkahnya tergelincir di aspal basah. Tubuhnya menabrak pagar jembatan, belatinya terlepas, dan dalam satu gerakan lambat, ia terjatuh ke bawah, suaranya tenggelam bersama gemuruh sungai hitam. Hanya suaranya yang terpantul samar, jalan Pancong tak akan pernah mati. Anggun berdiri di tepi jembatan, hujan mengguyur wajahnya. Truk Lembayung 01 masih menyala, lampunya menembus kabut seperti penanda bahwa pertempuran ini bukan sekadar dendam, tapi sebuah pembebasan. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya pergi, Anggun merasa tenang. "Ayah, jalan ini sudah kututup," bisiknya pelan. Lalu ia naik ke truknya, menghidupkan mesin, dan perlahan meninggalkan jembatan Pancong, meninggalkan bayang-bayang kelam yang akhirnya selesai. Fajar merayap perlahan di ufuk timur, menembus sisa kabut yang menggantung di atas jalan Pancong. Truk Lembayung 01 melaju pelan di antara ladang basah dan pepohonan yang masih meneteskan hujan malam. Wajah Anggun tampak letih, rambutnya kusut, pipinya lebam, dan matanya sembab, namun di balik semua itu ada kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jalan yang dulu terasa seperti kutukan kini seolah memberi napas baru. Untuk pertama kalinya, suara mesin truk terdengar seperti irama hidup, bukan bunyi kematian. Ia menatap kaca spion, melihat jembatan Pancong semakin jauh di belakang. Di sana, tempat ayahnya tewas, kini menjadi makam tanpa nisan bagi Badik Palung dan seluruh kegelapan masa lalu. "Kau sudah bebas, ayah," bisiknya pelan. "Aku sudah menutup jalur darah itu." Tapi di hatinya, masih ada rasa bersalah, karena meski Palung telah hilang, jaringan yang lebih besar masih hidup, tersebar di antara para pejabat yang pernah disebut dalam dokumen itu. Beberapa lembar dokumen yang tak sempat hanyut kini tergeletak di kursi samping. Anggun mengambil satu, membaca nama-nama yang dulu hanya ia dengar dari berita, komisaris, kepala dinas, bahkan nama seseorang dari perusahaan logistik tempatnya bekerja. Nafasnya tercekat. Jadi, semua ini sudah direncanakan sejak ayah masih hidup, gumamnya. Ia menyandarkan kepala ke setir, membiarkan air matanya jatuh diam-diam. Suara radio CB yang rusak tiba-tiba menyala pelan, hanya desis dan frekuensi kacau, sampai suara berat seorang pria muncul samar. "Anggun Dharma, ini Sersan Rahman, dari Polres Lintas Timur. Kami menerima dokumenmu. Kami tahu apa yang kau lakukan di Pancong. Tapi kau harus hati-hati, masih ada yang mencarimu." Anggun menggenggam mik radio itu. "Aku tidak akan lari," jawabnya dengan suara serak. "Aku hanya ingin jalan ini bersih dari darah. Kalau begitu, tetaplah melaju, Nona sopir. Jangan berhenti sebelum fajar benar-benar datang." Suara itu menghilang, menyisakan dengung statis. Matahari mulai naik, menyinari permukaan truk yang penuh goresan dan lubang peluru. Anggun mengemudi melewati desa kecil, beberapa anak kecil melambaikan tangan, mengira ia hanya sopir biasa yang lewat membawa barang. Ia tersenyum samar, senyum yang menandakan betapa dalam luka yang ia simpan. "Mereka tak perlu tahu apa yang terjadi di Pancong," katanya lirih. "Cukup aku yang mengingatnya." Ketika truk berhenti di sebuah bukit kecil, Anggun turun dan berdiri di tepi jurang, memandang jauh ke arah matahari terbit. Di sana, jalan lintas timur terbentang panjang, membelah kabut, menuju dunia yang masih penuh misteri. Ia membuka loker dashboard dan menemukan kalung tua ayahnya, liontin kecil berbentuk roda kemudi. Ia menggenggamnya erat, lalu menggantungkan di spion depan truk. "Untukmu, ayah, aku teruskan perjalananmu, tapi dengan cara yang berbeda." Anggun menyalakan mesin lagi, dan truk Lembayung 01 kembali bergemuruh, perlahan meninggalkan bukit menuju arah timur. Dari kejauhan, burung-burung beterbangan di langit oranye, seolah mengantar perjalanan barunya. Tapi di antara suara mesin dan angin, terdengar samar suara di radio, rekaman terakhir dari ayahnya. "Entah dari mana datangnya, jika suatu hari kau melewati jalan Pancong, jangan takut, nak.
Jalan itu akan menuntunmu pulang. Air mata Anggun kembali mengalir, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia tersenyum, karena akhirnya, ia benar-benar sampai di tujuan yang selama ini ia cari, kebebasan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam berdarah di jembatan Pancong. Jalan itu kini sunyi, dipenuhi rumput liar yang tumbuh di antara retakan aspal dan bekas ban truk yang sudah memudar. Warga sekitar tak lagi berani melintas pada malam hari, meski siang hari mereka sering melihat seorang wanita berambut panjang mengendarai truk biru tua melintasi jalan itu, lalu menghilang di tikungan. Sebagian bilang itu hanya kabut, sebagian lagi yakin itu Lembayung 01 yang kembali menjaga jalan lintas timur. Anggun kini bukan lagi sopir perusahaan logistik. Ia hidup berpindah-pindah, membawa muatan bantuan untuk desa-desa kecil di pesisir timur. Truknya rusak di sana-sini, tapi tetap gagah berdiri di bawah cahaya pagi. Tak banyak yang tahu bahwa wanita yang mereka panggil, Bu Anggun, itu adalah orang yang menumbangkan sindikat besar di wilayah itu. Semua laporan dan dokumen dari Operasi Jalur Timur, kini telah menjadi bukti dalam kasus nasional. Namun bagi Anggun, kemenangan itu terasa hampa, karena kebenaran, bagi seorang sopir seperti dirinya, bukan soal penghargaan, tapi soal keberanian untuk tidak berhenti di tengah jalan. Malam-malam sunyi masih sering membangunkannya. Ia melihat bayangan ayahnya di kaca spion, tersenyum di kursi belakang. Kadang terdengar suara tawa Badik Palung di antara deru mesin, samar dan berat, seolah dunia ini menolak melupakan mereka yang mati di atas aspal. Tapi Anggun tahu, jalan Pancong bukan kutukan, ia adalah saksi. Dan saksi, seperti jalan, tak pernah benar-benar mati. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik deretan pohon kelapa, Anggun berhenti di warung tua di tepi lintas timur, warung yang dulu disinggahinya malam sebelum semua berubah. Warung itu kini kosong, dindingnya lapuk, tapi di meja kayu masih ada cangkir kopi berdebu dan foto lawas yang tergantung miring. Foto seorang pria muda di samping truk biru, dengan tulisan di bawahnya, Sopir Dharma. Penjaga jalur timur. Air mata menetes di pipinya. Ia menyentuh foto itu, lalu berbisik, "Sekarang aku yang jaga, ya. Tapi dengan cara yang kau ajarkan, tanpa takut, tanpa dendam." Malam turun lagi. Anggun menyalakan truknya, membiarkan lampu depan membelah gelap. Di kaca spion, liontin roda kemudi milik ayahnya berayun pelan, memantulkan cahaya. Angin membawa suara yang entah dari mana datangnya, seperti bisikan lembut di antara deru mesin. Jalan ini milik orang-orang yang berani melanjutkan. Ia tersenyum samar, lalu menatap lurus ke depan. "Kalau begitu," katanya pelan, "aku akan terus di sini, di jalan ini, sampai dunia benar-benar terang." Di luar sana, para sopir lintas timur mulai bercerita tentang seorang wanita cantik yang mengendarai truk tua dengan lampu biru lembut, muncul setiap kali malam berkabut. Mereka bilang, kalau kau tersesat di Pancong, cukup nyalakan klakson 3 kali, dan Lembayung 01 akan muncul dari kabut, menuntunmu keluar dengan aman. Tak ada yang tahu apakah itu nyata atau sekadar legenda. Tapi bagi para sopir, cerita itu menjadi doa, semacam janji bahwa kebaikan tak akan pernah padam di jalanan panjang itu. Dan ketika fajar tiba, jalan Pancong kembali tenang. Di kejauhan, bayangan truk biru perlahan memudar bersama cahaya pagi, meninggalkan hanya jejak ban di aspal dan bisikan angin yang berkata, tak semua pahlawan butuh panggung, sebagian hanya butuh jalan untuk terus melaju. Begitulah kisah Anggun Dharma, sang sopir truk cantik penjaga lintas timur, legenda yang lahir dari darah, keberanian, dan jalan yang tak pernah mati.